Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Permasalahan yang kemarin tentang masalah syaib, masalah utusan dari malakul maut atau peringatan nadhir dalam bentuk rambut putih atau uban, masih ada tersisa satu kisah. Dikatakan Al-Qurtubi rahimahullah, wa fil Israiliyat, dan sudah pernah disampaikan bahwa kisah-kisah Israiliyah, kalau ada kecocokan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, kita terima. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita tolak. Tetapi kalau tidak ada kecocokan dan tidak ada pertentangan, maka kita katakan, kita biarkan. Mungkin. Wallahu ta'ala a'lam. Dikisahkan dalam Israiliyat bahwa Ibrahim al-Khalil lama raja'a inda qribi waladihi ila rabbih azza wa jal, ra'at Sarah fi lihyatihi sya'ratan bayda. Dikisahkan bahwa Ibrahim al-Khalil alaihi salam ketika pulang dari mengorbankan anaknya yang kemudian diganti dengan dibhin azim, maka Sarah melihat pada jenggotnya, alhamdulillah, ada rambut putih. Dan dikisahkan bahwasanya yang pertama, awal man syaba ala wajhil ardi, makhluk manusia yang pertama memiliki rambut putih adalah Ibrahim ala wajhil ard. Fa ankaratha, maka Sarah mengingkari rambut putih tadi. Wa aradhu iyaha, dan memberitahukannya kepada Ibrahim. Maka Ibrahim melihat kepada rambut putih tadi di jenggotnya, yata'ammalaha wa a'jabathu. Beliau memperhatikan dan kagum dengan rambut putih tadi. Wa karihatha Sarah, tapi Sarah tidak menyukainya. Wa talabathu bi izalatiha fa'aba, maka Sarah meminta untuk dibuang rambut putihnya, tetapi Ibrahim menolak. Fa'atahu malakul maut, maka datanglah malakul maut. Faqala, kemudian berkata, assalamu alayka ya Ibrahim, mengucapkan salam kepada Ibrahim. Padahal asal waktu itu adalah Ibram, bukan Ibrahim. Fazadahu fismihi ha'an, ditambah pada namanya huruf ha. Wal ha fis Siryaniyah, sedangkan ha dalam bahasa Syriani itu litafkhim, untuk membesarkan, untuk membuat lebih besar dan lebih terhormat. Wa ta'zim, untuk penghormatan. Fafariha bidzalik, maka Ibrahim senang dipanggil dengan Ibrahim, yang tadinya Ibram jadi Ibrahim. Faqala ashkur ilahi wa ilah kulli syai', aku bersyukur kepada Tuhanku, ilahku, Rabbku, dan Rabb kulli syai'. Faqala lahul malak, maka berkatalah malaikat, innallaha qad sayyaraka mu'azzaman atau mu'azzaman fi ahli samawati wa ahlul ard. Sesungguhnya engkau telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'azzaman, orang yang dimuliakan, yang dibesarkan, fi ahli samawati wa ahlil ard, di hadapan penduduk langit dan di hadapan penduduk bumi. Wa qad wasamaka bisimati ahlil waqar, dan Allah telah mensifati engkau dengan sifat ahlil waqar. Ahlil waqar adalah orang yang tenang, tentram. Fismika wa fi khalqika, Allah berikan tanda-tanda orang yang tenang, tentram itu pada dua, pada namamu dan juga pada ammasmuka, adapun namamu, fa innaka tud'a fi ahli samai wa ahli al-ardi Ibrahim, adapun pada nama engkau dipanggil di kalangan penduduk langit dan penduduk bumi dengan nama Ibrahim. Ini pemuliaan dan sekaligus tanda bahwa
beliau adalah orang yang waqar, min ahli waqar. Wa amma khalquka, adapun pada ciptaanmu, pada bentukmu, faqad anzala waqaran wa nuran ala sya'rik. Allah telah turunkan kepadamu cahaya dan ketentraman pada rambutmu. Fa akhbara Sarah, maka Ibrahim memberitahukan kepada Sarah bima qala lahul malak, dengan apa yang diberitahukan oleh malaikat tadi, bahwa rambut putih merupakan tanda ahlul waqar, tanda orang yang sudah mulai tenang tenteram. Hadzal ladzi karihtihi nurun wa waqar, kata Ibrahim pada istrinya, yang engkau tidak suka itu ternyata cahaya dan ketentraman. Qalat inni karihatullah, tapi aku tidak suka melihatnya. Qala lakinni uhibbuhu, tapi aku suka. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahlah cahaya untukku. Wa waqaran, dan tambahlah ketentraman untukku. Fa asbaha wa qad biyaddat lihyatuhu kulluha, maka pada pagi harinya jadilah rambutnya atau jenggotnya memutih semuanya. Wabil athari nabawiyah, dan disebutkan pula dalam athar nabawiyah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis hasanun sahih gharib, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasai rahimahumullah, disebutkan man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Siapa yang mendapatkan syaibah, mendapatkan rambut putih di dalam Islam, maka itu adalah cahaya baginya, dan dia akan mendapatkan cahaya baginya yaumul qiyamah. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa beliau menyatakan innallaha la yastahi an yu'adziba dza syaibah, sesungguhnya Allah malu untuk mengadab orang yang memiliki syaibah, memiliki rambut putih. Qul inna a'azakumullah. Demikian wallahu taala a'lam. Wal akhbar fi hadzal bab katsira. Berita-berita, riwayat-riwayat, kisah-kisah tentang masalah rambut putih ini sangat banyak. Bahwa itu merupakan kemuliaan, merupakan cahaya, atau merupakan peringatan, merupakan tanda-tanda, merupakan berita bahwa sebentar lagi engkau akan beranjak dari satu masa ke masa yang lain, dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Peringkat kekanak-kanakan, pemuda kepada peringkat dewasa, dan sudah harus bersikap bijak, sudah harus bersikap dewasa. Wa kadzalika syair, demikian pula syair-syair banyak sekali berbicara tentang masalah rambut putih. Iktafaina minhu bima dzakarna wa billahi taufiquna, dan kita cukupkan dengan apa yang sudah kita baca. Ini beberapa hari lalu sudah kita baca sekian banyak syair-syair tentang itu. Waqtafaina, dan kita cukupkan dengan itu, dengan apa yang sudah kita sebutkan. Wa billahi taufiquna, dan dengan Allah lah yang memberikan taufik kita. Wa qala a'rabi fi syayb wal khidab, dan ada seorang A'rabi, Arab Badui, yang menyatakan dalam syairnya tentang masalah rambut putih dan khidab. Khidab itu untuk mewarna rambut. Ya bu'sa man faqada asy-syabab wa ghayyarat minhu mafariq ra'sihi bi khidabi yarju ghadarata wajhihi بخضابه ومصير كل عمارة لخراب شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذن بذهاب إني وجدت أجل كل مصيبة فقد الشباب وفرقة الأحباب. Wahai buks, wahai jeleknya orang yang telah kehilangan masa mudanya, faqd syabab, wa ghayyarat minhu mafariq ra'sihi, tetapi merubah warna rambutnya dengan khidab. Yarju ghadarata wajhi, dia berharap untuk jadi cerah wajahnya, ganteng, bi khidabihi, dengan cat warna tadi. Wa masiru kulli amaratin li kharabi, padahal perjalanan segala bentuk bangunan, perjalanannya adalah kepada kehancuran. Syai'ani law bakatid dima alaihima, dua perkara, walaupun nangis darah kedua mataku
hatta yu'dana bidahabi. Mesti akan terjadi yu'dana hingga keduanya memberitakan bidahabi, hingga keduanya memberitakan keberangkatan. yakni hilangnya masa muda dan rambut putih tadi. Inni wajadtu ajalla kulli musibatin. Aku mendapati setinggi-tinggi musibah adalah faqdus syabab wa furqatul ahbabi. Setinggi-tinggi musibah adalah hilangnya masa muda dan berpisahnya dengan orang-orang yang dicintai. Qanifidina azakumullah, sebagai catatan bahwasanya yang dilarang adalah mengecat dengan warna hitam, tetapi dengan khidab, dengan hinna itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Menggantinya dengan warna pacar, hinna. Tetapi yang lebih disukai adalah yang lebih terang. Maka kalaupun namanya hinna tapi sudah sangat gelap, coklat, tua lagi, maka itu sudah nyerempet bahaya, nyerempet yang haram. Dia hanya ngakali saja. Saya pakai sunnah, pakai pacar, iya, tetapi yang disukai adalah yang lebih terang warnanya. Nah, karena henna bermacam-macam, ada coklat, ada kemerah-merahan, ada sampai ke oranye, sampai ke kuning. Dan yang paling bagus yang paling terang warnanya. Bab mata tanqati' ma'rifatul 'abdi minan nas wa fit taubati wa bayaniha wa fit ta'ib man huwa. Bab kapan terputusnya seseorang hamba dari mengenali manusia. Jadi ketika sakaratul maut, kapan terputus, sudah tidak kenal lagi dengan manusia. Dan juga bab ini berisi tentang taubah wa bayanuha, tentang taubat dan keterangan penjelasan tentang apa itu taubat dan bagaimana taubat. Wa fit ta'ib minhu man huwa, dan juga siapa yang bertaubat akan dijelaskan dalam bab ini. Pertama dibawakan sebuah riwayat, tetapi riwayat ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani, bahkan dikatakan dhaifun jiddan. Kita baca saja sardan. Qala Ibnu Majah an Abi Musa Al-Asy'ari, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata tanqati'u ma'rifatul 'abd minan nas. Qal idza 'ayana. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwasanya dia mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kapan terputusnya seorang hamba untuk mengenali manusia? Qala idza 'ayana, kalau dia melihat dengan mata kepalanya. Faslun, pasal. Qauluhu idza 'ayana yuridu idza 'ayana malakal maut. Riwayat ini dan sudah kita katakan dhaif. Maknanya 'ayana itu adalah melihat kematian. Awil malaikah wallahu a'lam. Wa huwa makna qaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadits al-akhar. Dan ini adalah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis lain. Hadis ini yang sahih. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama dia belum yugharghir. Yugharghir adalah nyawa di kerongkongan. Kata Qurtubi rahimahullah bahwa hadis tadi maknanya sama dengan ini. Jadi kapan dia sudah terputus dengan hamba-hamba, dengan manusia? Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Saat itu sudah putus. Berarti kita pegang saja hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari hadis Ibnu Umar, wa hasanahu Al-Albani, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihil Jami' As-Saghir, bahwa Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kalau dengan makna hadis yang dhaif tadi, selama belum ayana, sebelum bisa melihat, sebelum melihat langsung kematian. Kharajahu At-Tirmidzi ay 'indal ghargharah. Maknanya malam yugharghir artinya selama belum terjadi ghargharah. Ghargharah bulughur ruh al-hulqum. Ghargharah adalah sampainya ruh ke kerongkongan. Yani yu'ayin ma yasiru ilaihi min rahmatin aw hawanin. Artinya selama belum dia melihat kenyataan
apa yang dia bakal jalani setelah itu. Apakah rahmat atau hawan? Apakah rahmat dari Allah atau kehinaan? Wala tanfa'ina idin taubatun wala iman. Maka saat itu tidak bermanfaat taubat dan tidak bermanfaat iman. Walaupun dia menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kata Fir'aun, dalam keadaan dia sudah tenggelam, enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Al-ana wa qad asaita qablu. Al-an, apakah sekarang? Padahal engkau telah bermaksiat kemarin. Kenapa? Karena dia sudah ayanal maut, sudah melihat kenyataan dia mati. Idza ayana, kalau sudah melihat kenyataan bahwa dia akan mati, bahkan sudah merasakan kematian itu di kerongkongannya, maka enggak bisa diterima taubat dan tidak bisa diterima pula al-iman. Kama qala ta'ala fi muhkamil bayan, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-muhkamul bayan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan tidak bermanfaat bagi mereka iman mereka ketika mereka sudah melihat ba'sana, sudah melihat adab kami. Begitu ternyata adab benar-benar turun, sebelumnya mereka mengingkari, kafir kepada nabinya, bahkan menantang nabinya, mana turunkan adab kalau engkau memang benar, in kunta minas sadiqin, mana. Ketika turun adab betul, ternyata benar, saya beriman, terlambat. Kenapa? Sudah ayana, dia sudah tahu nyata dia bakal binasa. Dikatakan ra'au ba'sana, ini melihat datangnya kematian pada mereka. Atau ayat lain dalam surat An-Nisa, kalau tadi dalam surat Ghafir ayat 85, dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah katakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat atau bukanlah taubat itu bagi mereka mengamalkan sayyi'at hingga ketika telah datang kepada mereka kematian, kemudian mereka berkata inni tubtul an, sekarang aku taubat. Bukan taubat itu, laisatit taubah, itu bukan taubat. Orang yang beramal maksiat berdosa sampai ketika datang kematian baru mengatakan inni tubtul an. Tidak bisa. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mal salihah. Tidak bisa. Kalau sudah datang kematian, tidak bisa dia menyatakan taubat, tidak bisa menyatakan rabbirji'un, kembalikan aku akan beramal saleh, tidak bisa. Fattaubatu mabsutatun lil 'abdi hatta yu'ayin qabidal arwah. Maka yang namanya taubat terbuka bagi seorang hamba hingga dia melihat qabidal arwah, sampai dia melihat pencabut nyawa. Wa dzalika 'inda ghargharatihi birruh, yaitu ketika rohnya sudah sampai di kerongkongan. Wa innama yugharghir bihi idza quti'al watin, dan ketika dikatakan ghargharah di kerongkongannya adalah ketika terputusnya watin, urat yang ada di lehernya. Fashakhasa minas sadri ila al-hulqum, maka mulai bergeser dari dadanya ke arah tenggorokannya. Saat itu semua orang merasa dia akan mati. Saat itu sudah ditutup pintu taubat. Fa indaha al-mu'ayanah, maka itulah yang dijuluki dengan al-mu'ayanah. Wa indaha hudurul mauti fa'lam dzalik, dan saat itulah datangnya kematian. Fa'lam dzalik, ketahuilah. Fayajib 'alal insani an yatuba qabla al-mu'ayanah, maka bagi manusia hendaklah mereka bertaubat sebelum mereka melihat kematian, sebelum mereka melihat malaikat pencabut nyawa, sebelum mereka melihat keadaan yang nyata bahwa mereka akan mati. Sebelum nyawa di kerongkongan. Malam yugharghir. Wa huwa ma'na qawlihi ta'ala, dan ini adalah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian mereka bertaubat segera. Min qarib, ini segera. Tidak jauh dari maksiatnya. Berbuat maksiat, segera bertaubat. Ini taubat yang benar. Tapi taubat yang sampai ketika dia melihat kenyataan
bahwa dia akan mati, nyawa sudah di kerongkongan, maka saat itu sudah tidak bisa diterima taubat. Qala Ibnu Abbas was-Suddi, makna qarib dalam ayat ini, tsumma yatubuna min qarib. Apa maknanya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma was-Suddi rahimahullah, min qarib ay qabla al-maradi wal maut. Sebelum sakit dan sebelum mati. Diingatkan dengan ayat masih tetap berbuat dosa. Diingatkan dengan hadis masih tetap berbuat dosa. Diingatkan dengan nasihat-nasihat para sahabat, para ulama, para tabi'in, para imam, tetap israr alal maksiyah. Sampai ketika gara-gara maksiatnya jatuh sakit, baru dia taubat. Walaupun para ulama menyatakan masih bisa diterima taubatnya, tapi masih ada dua kemungkinan. Kenapa dia taubat? Takut kepada Allah atau takut sakitnya? Kalau takut sakitnya begitu sembuh, dia berbuat lagi. Maka sampai akan dikatakan nanti ada taubat yang butuh taubat, ada istighfar yang butuh istighfar. Artinya taubat yang enggak benar butuh taubat berikutnya untuk taubat terhadap taubat yang salah. Kita baca saja. Qala Abu Majlis wa Dhahhak wa Ikrimah wa Ibn Zaid wa ghairuhum, bahwa makna min qarib yakni qabla al-mu'ayanah lil malaikati was-su' atau was-su' wa an yaghlib al-mar' ala nafsihi. Maknanya min qarib qabla al-mu'ayanah, sebelum melihat sendiri malaikat pencabut nyawa, sebelum dia mendapati kematian. Dikatakan su' karena berkumpul di sana jin, syaitan juga datang, handai tolan juga mendekat, malaikat juga datang. Ada malaikat rahmat atau malaikat azab bersama malaikat pencabut nyawa, sehingga dikatakan kumpulan di sana. Atau an yaghlibar ma'a ala nafsih, sebelum seseorang sudah kalah dirinya dengan kematian. Walaqad ahsana Mahmud al-Warraq haitsu qala, dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Mahmud al-Warraq. Qaddim li nafsika taubatan marjuwatan qabla al-mamati wa qabla habsil al-suni. Badir bihi ghalqan nufus fa innaha dakhrun wa ghanamun lil munibil muhsini. Segerakan untuk dirimu taubat yang diharapkan sebelum datangnya kematian dan sebelum habsil al-suni, sebelum tertahannya lidah. Ketika sakaratul maut sudah tidak bisa dia berbicara, sudah tertahan lidahnya. Badir bihi ghalqan nufus, segeralah sebelum tertutupnya jiwa. Fa innaha dakhrun wa ghan, karena sungguhnya kesempatan itu merupakan perbendaharaan dan keuntungan yang besar bagi seorang yang mau kembali. Qala ulama'una, berkata ulama kami rahimahumullah, wa innama sahhat minhu taubah fi hadzal waqt li'anna ar-raja' baqin wa yasihhu an-nadam wal 'azam. Qila, dikatakan atau dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, wa innama sahhat minhu taubah, sesungguhnya taubat dikatakan sahih pada waktu tersebut li'anna ar-raja' baqin, karena harapan masih ada, wa yasihhu an-nadam, dan masih bisa dibenarkan penyesalan, wal azam ala tarkil fi'l, masih dibenarkan tekad untuk menghentikan perbuatan-perbuatannya. Ini dikatakan an qarib, karena masih ada harapan, masih bisa berubah, masih bisa dia bertekad untuk tidak mengulangi. Sehingga kalau sudah sakratul maut, sudah yakin dia mati, mau ngapain? Saya nggak akan berbuat lagi. Ya jelas nggak berbuat lagi, sudah mati. Itu maknanya. Waqila, dikatakan pula al-ma'na yatubuna ala qurbi ahdin minad danbi. Dikatakan pula maknanya adalah bertaubat dalam keadaan masanya masih dekat. Masanya masih dekat dengan dosa yang dilakukan. Min ghairi israr, tidak terus-menerus dalam dosa. Wal mubadarah fi shihhah afdal wa alhaq li amalihi min al-amal as-salih wal bu'd kull al-bu'd min al-maut. Seorang yang bersegera bertaubat ketika sehat itu afdal,
lebih afdal, lebih mencapai tujuannya, mencapai harapannya. Minal amal salih, dari amalan salih, wal bu'd kullal bu'd minal maut, dalam keadaan masih jauh sejauh-jauhnya dari kematian, masih sehat yang sempurna. Dia taubat, makin taubat yang paling afdalnya, yang paling baiknya. Wa amma ma kana qabla al-maut fa huwa qarib. Adapun kalau dia taubat sebelum matinya, maka itu sudah qarib. Al-Dhahhak ayat demikian dikatakan Al-Dhahhak. Selama itu sebelum kematian, maka masih dikatakan qarib. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dalam waktu yang dekat. Yakni masih dekat dengan dosa-dosanya, masih jauh dengan kematian. Berkata Al-Hasan, "Lamma habata iblis, qala bi'izzatik." Berkata iblis ketika diturunkan, "Bi'izzatik la ufariq ibn Adam ma dama ar-ruh fi jasadi." Kata iblis, "Sungguh demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku enggak akan meninggalkan anak Adam, akan terus menggoda selama roh mereka masih di jasadnya." Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wa 'izzati," demi kemuliaanku, "la ahjubu taubah 'an ibni Adam ma lam tagharghar nafsuhu." Demi kemuliaanku, kata Allah, aku enggak akan tutup pintu taubat selama anak Adam masih belum gharghar nafsuhu, belum sakratul maut, belum datang kematian kepadanya. Ini ketika iblis bersumpah dengan nama kemuliaan Allah akan menggoda anak Adam terus selama dia masih hidup, maka Allah menyatakan selama masih hidup aku masih buka pintu taubat.